Gimana Kak kabarnya? Sehat. Sehat Kak, puji Tuhan. Besok pelayanan kan? Loh, bukannya besok itu pelayanan Kakak. Gimana Kak? Gimana persiapannya? Iya, pelayanan. Halo? Oke. Kak. Halo? Iya, Ada iya. umum, Kak? Ada umum? Iya, kita ambil ya, kita balik. Oke, ya. Yang kemarin ya. Ya jangan gitu juga. Oh, iya. Jadi gimana? Ini Gimana kita yang mau kemarin? belanja KFC, Oke, pizza. Nggak boleh iya. Dan. Ini Jadi kan di mana buat itu? kita. Oke, ya. Enggak. Bisa. Pokoknya ini harus belanjakan belanja KFC, Bisa, Emang pizza. ini uang Zakti, uang siapa? Ini kan Yang dapat, kemarin ya, dapat di yang sini, kemarin. Dapat. Uang orang. Enggak. Kan ini rezeki Jadi, Kak, dapat oke, Kak. jadikan aja ya. Berapa harganya? 150? 150? Kak? Oh iya. Bisa. Oke. Iya, sebentar ya, saya ambil ya. Oke. Itu dosa. Waduh, Enggak Kak, ini dapatku Kak. waduh, duitku kemana nih? Waduh, tadi kayaknya ada 150 ya. Mana ini? Jatuh kayaknya ya. Mana ini? Duh, padahal harus bayar. Duit cuman segini. Mana tadi 150 nih? Ini, ada apa, Bang? ini Kak. Aduh, gimana ya? Kita ada perlu nih. Iya, apa itu, Tapi duit jatuh tadi di sini. Ada nggak? Nggak ada. Oh iya. Sana. Iya. Padahal tadi sini nggak ada. Aduh, sana. gimana ya? Aduh, Kamu dosa loh. mana ya? Dosa Iya. itu bukannya maut. Kita tuh harus berani menyatakan. Aduh, kebenaran. ini Kalau padahal bukan perlu kita, ini kita perlu. itu Kemana kasihannya. ya? Amang itu bola balik. Iya. Amang. Aduh. Ya, ada nggak tadi lihat sini? Aduh, ini perlu Ada, betul ini. Mang, ada. Iya, Ada ya. Bang. Tadi waktu Amang telepon, Kak Pudan lihat jatuh. Jadi Kak Aduh. Pudan ambil mau belanja Iya. KFC, Oh iya ya. pizza, McD di depan gereja. Kan enak Amang. Iya, aduh. Kenyang. Saya juga kebetulan ini ada tadi perlu mau bayar. Kan? Aduh, untung aja ketemu ini. Ya Iya. udahlah. Ya Ini kan nggak Amang boleh ya. kan Amang. Iya. Yang bukan miliknya harus Aduh, dijajanin. Nggak boleh toh. tapi saya bangga nih sama kakak-kakak nih. Udah mau jujur, udah mau menyatakan yang benar. Saya juga tadi udah khawatir kalau kakak-kakak tadi nggak menyatakan yang benar, jujur mungkin saya udah nggak tahu lagi nih mau bayarnya kayak mana. Ini Amang. Oh iya, oke. Maaf ya Amang ya. Iya, tapi Maaf. saya mau kasih sebagian lah karena udah mau kasih jujur tadi, udah mau nyatakan kebenaran ya. Karena tadi mau beli apa? Pizza ya. sama Pizza. McD, ya. KFC, Oke lah ya. Starbucks. Amang nggak usah. Aduh, nggak apa-apa. Kan Amang tadi ada perlu. Nggak boleh gitu Kak Pudan. Udah. Mau dikasih. Iya, Udah, nggak nanti apa-apa. berkatnya Ini lebih banyak lagi. udah tanda terima kasih udah ya. Oke ya. iya, Ya, makasih, makasih Amang. banyak ya. Ya. Oh ya, oke ya, Hati-hati makasih. jalan, Oke, Amang. dadah. Ya. Oke. Hai Kak Pudan. Hai, Kak Nelly. Halo Amang. Halo. Jumpa lagi. Kenapa sih? Kan nyanyi. Jumpa dalam acara Ibadah sekolah minggu HKBP Merah. Oh, udah diborong secara online. setelah sekian lama ya kita tidak iya, ya. rekaman. Akhirnya kita Beh, rekaman lagi. ngeri ya. Gimana nih Kak kira-kira? Puji Tuhan. Setelah vakum sekian dekade. Puji Tuhan, Kak Kak, Pudan. tadi itu Kak Pudan mau Oh jawab. iya. Saking semangat Kak, Iya. saya semangat sekali. Aku juga. Oh iya, semangat. Gimana Kak? Kakak balik tanya lagi. Kabarnya gimana nih Kak? Puji Tuhan, sehat Kak. Amang gimana Mang? Puji Tuhan, baik. Kakak. Puji Tuhan, baik juga. Nah, ayo Sehat kita semuanya, ya kan? kita sapa adik-adik yang di Iya, rumah. adik-adik sekolah minggu apa kabar semuanya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Kak, kalau ceria itu kan nih pakai masker nih. Iya. Ya kan? Terus harus jaga jarak. Wah, Ini udah 1 kilo kita. 1 kilo. Oh, iya. 1 ons nih kita. Oh iya. Sudah jaga jarak, pakai masker. Tahu senyum dari mana? dari matamu. Matanya kenapa? Kan mengembang. Menyipit. Oh, menyipit. Iya adik-adik. Walaupun kita harus ibadah online, harus tetap Semangat. Kamu
Kak Pudan bingung deh, Iya. kelamaan. Karena Kak Pudan antara setuju sama semangat. Kak Pudan blank. Weh, saking semangatnya. Iya, Kak. Rekaman lagi ya Kak ya. Iya. Semoga adik-adik semakin semangat lagi nih. Iya betul, kita harus lebih semangat. Yuk. Yo. Waduh. Nggak boleh. Jadi, iya. Oh iya, Social adik-adik. Betul sekali. Boleh jarak jauh. Oke, Satu ya. dah. Iya, Yes. Oke, Ya. adik-adik. Oke, jadi Ya, Apa yang mau disiapkan? adik-adik sudah siap ya mengikuti ibadah secara online, Ya, jangan ya. disiapin. Yang harus dipersiapkan yang pertama adalah hati. Hati, Oke. Alkitab, terus, persembahan, terus, buku catatan, terus. kidung jemaat. Iya, buku lagunya. Iya, Buku Kak. lagunya bisa nanti diikutin Kak. Iya, Di bawah Kak. ini, di bawah ini, Iya, di bawah iya. ini, ya kan Benar, Kak? benar. Tapi juga harus Semangat. semangat. Ayo. Harus sudah mandi Kak. Iya. Jangan karena di rumah malas bangun, ya Iya, Kak? benar. Nah, benar. Kak Pudan, Amang, Ya. tadi kan ada sedikit pengantar nih. Apa itu? Yang tadi drama Oh, kakak drama. tadi itu yang ada uang jatuh terus mau beli ayam guring loh, Aduh. mau makan minum kupi-kupi begitu. Mau minum kopi-kopi tadi kita, Iya. tapi ya begitu. Tapi lah. tadi hebat ya, kakaknya akhirnya mengakui bahwa Iya. mengatakan kebenaran. Kebenaran. Iya. Uangnya bukan punya dia. Iya. Nah, semoga adik-adik juga dengan mengikuti ibadah ini akan menjadi anak-anak Tuhan yang Benar. Menyatakan Kebenaran. that's right. Oke, Ya, Kak, sekarang Kita supaya nyanyi lah Kak, kita nyanyi. udah lama Amang gak olahraga, Ya, badan ayo, agak kita nyanyi. sedikit kaku. Oh, nyanyi nih, nyanyi. Kita mau nyanyi, kita undang adik-adik Bangkit untuk berdiri. bangkit berdiri. Ayo semuanya semangat, Kak Pudan semangat, Amang semangat, Kak Nelly juga semangat. Loh, tapi apa judul lagunya Kak? Happy ye ye ye. Oh iya, biar kita Happy happy ye, lah. happy ya ya. Satu lagi, Hah? satu lagi. Happy ye ye. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Oke, ayo Kak kita nyanyi. Mainkan Ayo. musiknya. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Happy ye ye ye, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ye ye ye, happy ya 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 ya. ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang baca nyanyi. Alkitab, Malam dia impian, cintaku semakin mendalam. Kak, kita ulang lagi ya sekali Oke. lagi ya. Oke, Malam selalu berdoa kakak. Oh, malam berdoa, oh iya. Iya, kita Oke. ulang dari awal ya. Happy Hey hey hey, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Yang jadi Tuhan. kenangan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Ye ye ye, Happy Ya ya ya, saya senang jadi anak Yang Tuhan. baca Alkitab. siang baca Alkitab, malam selalu berdoa, cintaku semakin mendalam. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Sekali lagi Sekali Kak. lagi ya. Abang semangat dong. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa ya? Lebih indah dari pelangi, lebih indah Dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. di taman. Siapa? Oh Yesusku, Lebih indah dari apa kak? lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Siapa? oh Yesusku. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Amang, kami semangat. Amang kok masih Oh semangat dong Kecapean, pastinya. kecapean. Tidak dong. Untuk anak-anak sekolah minggu harus semangat. Nah, sekarang sudah mengingatkan untuk menyiapkan
Alkitab, buku, Menyiapkan diri persembahan, menyiapkan hati, sudah berolahraga tadi, dengan menyanyi. pemanasan dengan bernyanyi. Sekarang kita mau Saat teduh, Kak. masuk ibadah, kita Iya. mau Berdoa saat teduh saat dulu teduh. ya adik-adik. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Amin. Nah, aduh mau jatuh gue. Telat. Oh ya. Kita sudah pemanasan, sudah berdoa. Sekarang kakak kayak mau perang aja. Kita ini mau bukan. memuji Tuhan. Gitu. Oh gitu. Nanti Iya. Ini udah mau masuk. Udah. Betul. Kita mau mengangkat satu pujian Apa yang tuh? berjudul Mari masuk. udah kenceng salah. Kok mari masuk? Tapi apa? Mari kita bersukaria. Yeay, adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul, Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. puji Tuhan. Masa-masa itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai berikannya. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, tapi maunya abang pendeta aja jalan. mari kita bersukaria. Karena ini hari ya. Kita berkumpul Jadi satu, puji Tuhan. puji Tuhan. Masa-masa itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan. Mari kita bersukaria. Wah, Amang pendeta, Amang calon pendeta disuruh nyanyi. Nyanyi dong. Gugup kayaknya. Oh, Amang itu kan biasanya menyampaikan firman. Kak. Oh. Nah, Ada orang itu punya sebelum talenta. Kak. menyampaikan firman, Iya, iya, apa itu, Kak? ada teka-teki nih kayaknya. Ah. Oh, bukan. Bagi uang kayaknya nih. bukan. Bukan. Kita mau membagikan firman pengantar. Oh. Ayat bulanan. Oh iya, ayat bulanan Ada itu yang ya. ingat enggak ayat bulanan bulan ini? Oh, Kak Pudan pasti ingat ini. Pasti. Iya, aku ingat, Kak. Ingat Dari ya? mana? Dari Roma 3 ayat 24, Kak. Biasa aja, Kak. Kenceng kali. Iya, Kan isinya apa? Semangat, Kak. Kak, isinya apa? Sebentar sebelum Oh, isinya iya. kita suruh adik-adik di rumah Siapkan ambil dulu Alkitab. Alkitabnya. Kita mau Geser sana. membaca Alkitab. Alkitab. Kak Pudan sudah siap? Siap. Coba Kak Pudan. Siap, sebentar Kak Pudan ambilkan dulu Alkitab, Kakak. Oke. Siap. Siap, weh. Ilmu menghilang Parah sih. tiba-tiba ya. Selamanya. Jangan. Oh, jangan. Udah nggak usah dipanggil lagi ya. Jangan. Oh, jangan. Kan yang tugas baca. Udah Adik-adik. kita aja. Oh, kita aja ya. Adik-adik di rumah. Kangen sama Kak Pudan nggak? Kak Pudan enggak baca Alkitabnya? Kangen ya. Kalau kangen panggil, kalau enggak usah. Kalau tidak kangen tetap harus kita panggil. Jangan Amang, Oke. tetap dipanggil Kak Pudan. Oh. Terjadi Kak Pudan gempa. sudah datang dengan satu kabar baik. Ngeri. Wajib. Iya. Dibuka Bisa. dari apa tadi ya, biar adik-adiknya juga sama-sama. Ayo sama-sama. Ini Kak Pudan membuka ini. Biasa aja Kak. Oke. Dari Baiklah adik-adik, kita pindah nama. Oke. Kak Pudan akan membacakan ayat bulanan di bulan Maret.
Wis. Dari mana Kak Pudan? Sebentar Kak, Kak Pudan masih membaguskan masker Oke, Kak kita Pudan. serahkan sama ahlinya. Oh ya. Ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah? Sudah. Oke. Sekarang adik-adik, mari kita buka Alkitabnya masing-masing dari kitab Roma, ada di Perjanjian Lama itu ya Kak ya? Ada di Perjanjian Lama ya? Ayo di mana yuk? Ayo. Apa ya? Ya, apa? Katanya ahli. Iya, masa ditanya. Kak Pudan itu mau nanya kakak. Kates, perjanjian baru. Oh iya, itu bagus. Oke, untung benar. Setelah Benar, apa? benar. Untung benar, sempat salah selesai kita. Sudah. Beh. Sudah. Kak Oh Pudan ya, mau. oke. Oh ya, benar adik-adik. Itu di Perjanjian Baru ya. Sudah, jangan didengarkan orang kakaknya. Parah sini. Di Perjanjian Baru tertulis dari kitab Roma 3 ayat 24. Apa isinya Kak Pudan? Sebentar adik-adik iya, masih membuka. Hitungan ketiga adik-adik pasti sudah siap. 1, 2, 3, mantap. Kita baca bersama-sama. Roma 3. Sebentar Kak. Kak, jangan kayak gitu juga. Nanti yang kecil-kecil, ini Kak Pudan ngapain ya gitu? Takut. Oh iya lembut. Oh iya, maaf. Oh, iya. Kak Pudan terlalu semangat adik-adik. Maafkan Kak Pudan. Kak Pudan terlalu semangat ya. Iya. Biasa Iya. aja. Kayak jualan Dibuka obat. Alkitabnya dari Roma 3 ayat 24. Sudah adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus. Iya, adik-adik silahkan dilanjutkan baca di rumah Alkitabnya ya. Dari Roma 3 ayat 24. Itulah ayat bulanan di bulan Maret. Terima kasih. Belum lagi. Apa? Ayo, Sudah belum. ahlinya. Iya. Nah, sebulan ini kan itu ayat bulanannya. Iya. Titahnya keberapa? Oh, titahnya semuanya ini dalam bulan ini serba 3. Ayat bulanan dari Roma 3 ayat 24. Ini satu Kak. Enggak, ini kan Kak Pudan masih mau memberitahukan. betul. Dan titahnya, adik-adik titahnya itu ada di Kak, titah. Slow aja. Slow aja. Slow aja. Kita Slow aja. ngajarin anak-anak. Oh iya. Slow aja kita nih. Dan titahnya Hah? bulan ini Hah? diambil dari titah ketiga. Oke. Ketiga. Oke. Jangan Ketiga ya, dipegang. ketiga. Social distance. Oh Iya. iya maaf. Aduh. Titah Semprot. ketiga. Iya. Titah ketiga bunyinya Bunyinya gimana, Mang? Coba jangan Amang. berdusta. Loh, kok Salah. jangan berdusta? Jangan mencuri. Iya. Salah lagi. Salah. Adik-adik apa titah ketiga? Ya Amang coba. Nah, kan adik-adik juga Tahu. tahu. Apa itu Amang? Jangan menyebut Namaku. jangan Allah dong, Kak. Tuhan Allahmu dengan Sembarangan. Karena untung tahu aku kalau enggak. apa? Karena apa? Karena apa? Yuk, Kak Pudan ini pasti tahu nih. Iya. Ayo, Kak Pudan yuk. Ini demi kelangsungan hidup kita di sekolah minggu yuk. Apa yuk? Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yeay. Coba sekali lagi. Kak Pudan, Oke. ulangin ya. Untuk kita selamat. Ya, reputasi kita dipertaruhkan di sini. Yuk. Ayo. Jangan Titah disebut, ketiga. Kak. 1, 2, 3. Titah ketiga, Jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan karena apa Kak? Coba dilanjutkan Kak. karena Allah akan salah kan? Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sekali ya? lagi adik-adik, titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Diingat ya adik-adik ya, selama bulan Maret ini ayat bulanan dari titah ketiga. Roma. Oh iya, Kak Pudan hanya mengingat titahnya tadi Kak. Roma 3 24. Iya. Titahnya Titah ketiga. Iya. Nah, sekarang titah sudah. Iya. Ayat Ayat bulanan sudah. Ayat bulanan sudah. Selanjutnya apa nih?
kita mau ngapain lagi nih? Pulang sudah, ayo Kak, pulang. Jangan. Belum. Sepertinya Terus untuk apa Amang calon pendeta di sini, Kakak? sepertinya Ada fungsinya Amang sepertinya Calon pendeta. sepertinya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita harus Ngapain? ayo. nyanyi. Nah, betul nih. Ya. Kita mau memuji Tuhan Ya. ya. Kak, sebentar. Kak Oh, Udan iya. mau simpan Alkitab dulu dong. Ya, Boleh nggak? boleh. Kami tunggu ya, Kak. Oke. Ya, nggak usah menghilang. Ya, jangan Nah, kembali lagi. adik-adik, Oke. kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang calon pendeta. Kapudan, cepat. Hup, hup. Beuh. Hancur Kak bangunan Udan baru sudah ya. datang, Dek. Jadi kita mau Ya. mendengarkan Geser. cerita nih Kapudan Ya. dari calon pendeta. Wis, pasti menarik ini cerita Mang ini. Pasti Adik-adik, menarik. semua siapkan Alkitabnya. Kita angkat satu pujian. Judulnya apa, Kakak? Judulnya adalah baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau gendut. Kalau mau tumbuh. Oh, mau tuh, aduh, Ya. Kak Udan salah. Semua adik-adik harus ikut bernyanyi ya, memuji Tuhan ya, supaya Semangat. Oke? Baik. Baca kitab suci, Doa tiap hari, Doa tiap hari, doa tiap hari. baca kitab suci. doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau Tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari, Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci. doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Namun terlebih dahulu Amang ingin mengajak anak-anak sekalian untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya ibadah pada pagi hari ini boleh kami ikuti dengan penuh sukacita daripadamu, tidak mengurangi segala apapun yang menjadi kekuatan dan kebutuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Dan kiranya firman-Mu lah yang menjadi semangat baru bagi kami, anak-anak-Mu, untuk dapat menjalani aktivitas kami sehari-hari. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan ayat 62. Ya, adik-adik Amang minta untuk membuka Alkitabnya masing-masing agar kita bisa mengikuti pembacaan firman pada pagi hari ini. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan 62. Jika adik-adik sudah menemukannya, mari kita bersama-sama membacanya. Amang akan memimpin dari sini. Firman Tuhan berbunyi, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian
Seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berparinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Adik-adik yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari ini Amang ingin menceritakan sedikit dari perjalanan murid Yesus, salah satunya yaitu Petrus. Tentu adik-adik sudah tidak asing lagi dengan salah satu murid Yesus yang dinamai sebagai Petrus. Selama perjalanan Yesus memberitakan Injil, Petrus merupakan murid yang terbilang setia karena sangat rajin dan sangat-sangat memperhatikan Yesus dalam menyampaikan Injil. Tentu itu menjadi salah satu contoh bagi kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Harus setia, harus memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh Yesus kepada kita orang-orang yang dikasihi. Namun pada satu ketika Yesus harus berada dalam posisi yang tidak menyenangkan. Bahwa Yesus ditangkap oleh para tentara Romawi. Tentu sangat menyedihkan sekali karena pada saat itu begitu banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkan Yesus. Karena Yesus selalu berbuat baik, karena Yesus selalu menyatakan mujizat-mujizatnya. Namun tidak sedikit orang-orang pada saat itu membenci Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya haruslah mengakui Yesus itu sebagai anak Allah, ya. Kita juga harus bisa mengakui Yesus itu sebagai anak Allah. Namun banyak orang pada saat itu tidak terima. Akhirnya mereka pun berusaha menangkap Yesus karena Yesus selalu berbuat baik dan melakukan mujizat. Bahkan ada saja yang mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti Allah. Sehingga tentara Romawi menangkap Yesus dan membawanya ke dalam satu perkumpulan. Dan pada saat itu juga Yesus disidang dan diberi pertanyaan, apakah benar engkau anak Allah? Apakah benar engkau Allah? Atau apakah engkau Mesias? Begitu banyak sekali keraguan yang disampaikan. Namun Yesus sendiri dengan beraninya dia tetap menerima sangkalan-sangkalan tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut. Hingga sampai pada akhirnya Yesus pun akan dijatuhkan hukuman salib. Pada saat perkumpulan tersebut ternyata muridnya yang bernama Petrus yang selalu setia mengikuti Yesus hadir pada saat itu, hadir pada saat persidangan tersebut. Dia datang pelan-pelan, dia duduk di belakang, dia memperhatikan dari jauh, dia melihat Yesus sudah sedang dalam keadaan disidang. Tentu sangat menyedihkan sekali ya, apalagi bagi kita anak-anak sekolah minggu
melihat seseorang yang sedang dalam tuduhan yang tidak benar. Namun pada saat itu juga ada orang-orang di sekitar yang memperhatikan Petrus. Salah satunya adalah perempuan yang hadir pada saat itu. Kita bisa lihat ya adik-adik ya, terdapat di manakah perempuan tersebut dan apa yang dikatakan oleh perempuan tersebut. Kita bisa lihat pada ayat 56 dikatakan, seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Artinya adik-adik, orang-orang pada saat itu sedang mencari pengikut-pengikut Yesus. Dan mereka ternyata tidak asing dengan Petrus yang hadir pada saat itu. Akhirnya ada seorang perempuan melihat, wah, sepertinya Petrus ini tidaklah asing ya. Jangan-jangan dia ini pengikut Yesus. Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ini juga harus ikut kita hukum. Bahkan kita harus hukum seberat-beratnya. Wah, pada saat itu juga Petrus merasa ketakutan. Dan dia juga merasa khawatir. Karena dia tidak ingin ikut dihukum sama seperti Yesus. Sehingga Petrus menyangkal untuk yang pertama kalinya. Dia menolak dengan mengatakan, kita bisa lihat pada ayat 57, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Saking takutnya Petrus ini mendapat hukuman, dia menyangkal, dia menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan, aku tidak kenal dia. Wah, sungguh sangat mengerikan sekali ya adik-adik ya. Yang selama ini kita kenal sangat setia mengikuti Yesus, ternyata pada situasi yang sangat berat, pada situasi yang sedang dalam ancaman, Petrus kehilangan kesetiaannya. Bahkan dia menyatakan bahwa dia tidak kenal dengan Yesus. Sungguh sangat miris sekali. Namun tidak hanya berhenti di situ adik-adik. Tidak hanya perempuan itu saja yang memperhatikan Petrus. Ada orang-orang di sekitarnya yang memperhatikan Petrus. Kita bisa lihat pada ayat 58. Tidak beberapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Waduh, semakin panik Petrus ini, semakin tidak karuan lagi perasaannya pada saat itu. Dan dia semakin takut. Dia takut dihukum bersama-sama dengan Yesus karena tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia kembali menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan, bukan, aku tidak mengenal dia. Sungguh sangat menyedihkan sekali. Dia bahkan untuk kedua kalinya dia mengatakan bahwa Petrus bukanlah pengikut Yesus, bukanlah murid yang mengenal dia. Lalu tidak lama dari situ, sejam kemudian ada lagi orang yang menuduh dia dan mengatakan, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Karena apa? Karena orang-orang pada saat itu melihat Petrus menemani Yesus dalam melaksanakan mujizat di Galilea. Sehingga orang tersebut sangat yakin, ini dia murid Yesus. Pasti ini murid Yesus. Namun apa kembali yang dikatakan oleh Petrus? Dia menyangkal untuk yang ketiga kalinya. Dia mengatakan, aku tidak mengenal Yesus hanya demi menghindari yang namanya hukuman. Begitulah cerita dari perjalanan seorang murid yang selalu setia mengikuti perjalanan Yesus. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apakah adik-adik juga pernah menyangkal bahkan tidak mengakui Yesus itu sebagai juru selamat kita? Atau adik-adik justru sering mengandalkan Yesus
dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kehidupan kita, yang selalu menyertai kehidupan kita, yang selalu menemani kita pada saat belajar, yang selalu melindungi orang tua kita dan keluarga kita masing-masing. Namun ada di satu sisi atau di waktu yang tertentu kita sering sekali menolak adanya Yesus di kehidupan kita. Hanya untuk apa? Hanya untuk menghindari yang namanya hukuman. Tentu ketika kita hidup di satu kota yang dengan beragam manusia, teman-teman, agama, suku, pasti kita sering ditanya, agamamu agama apa? Di balik pertanyaan itu sering sekali kita merasa takut. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan bahwa saya beragama Kristen, saya takut untuk tidak ditemani oleh teman-teman yang lain. Saya merasa bahwa saya akan dibully nantinya. Tetapi sebagai anak-anak Allah haruslah kita yakin, tegas dan percaya, bahkan menyatakan, iya, saya orang Kristen, saya pengikut Yesus. Jangan takut adik-adik, karena apa? Karena itulah kebenaran yang terus menerus harus kita pegang. Karena Yesuslah juru selamat kehidupan kita. Jangan takut kalau kita tidak ditemani, tetapi takutlah bahwa kita tidak mengakui Yesus, tetapi harus kita benar-benar mengakui dan setia kepadanya. Amang ada satu cerita untuk adik-adik sekalian. Pada suatu sore ada seorang anak yang bernama Diki. Dia seorang anak berumur 7 tahun. Dia sangat senang sekali bermain sepeda. Satu ketika dia bermain sepeda bersama dengan teman-temannya pada sore hari. Enak perasaan yang mereka rasakan dengan angin yang berembus dengan pelan dan mengantar mereka bermain dengan senang. Namun pada saat mereka mengendarai sepeda, Diki pada saat itu tidak sengaja menyenggol satu kendaraan, yaitu mobil. Dari hasil yang dia tabrak, mobil itu dalam keadaan lecet dan mengalami kerusakan yang parah. Lalu si Diki yang berumur 7 tahun tersebut merasa takut. Dia merasa khawatir karena dia takut dimarahi dan takut diminta ganti rugi. Lalu dengan rasa takut pun dia pulang ke rumahnya. Dan ketika dia melihat orang tuanya, dia bertanya dalam hatinya, apakah saya harus cerita kepada orang tua saya atau tidak? Mungkin jika saya tidak cerita, saya tidak akan dimarahi. Tetapi ketika saya cerita, mungkin saya akan dimarahi. Tetapi akan lebih baik ketika saya cerita, karena ketika saya cerita maka saya akan mendapatkan jawaban. Dan pada akhirnya si Diki memberanikan diri menceritakan kepada bapak dan ibunya dengan mengatakan bahwa tadi saya bermain sepeda dan tidak sengaja menyenggol mobil yang sedang parkir. Dia sudah terima dan dia sudah siap untuk dimarahi oleh orang tuanya dan siap untuk dihukum. Namun pada kenyataannya orang tuanya bukan marah, orang tuanya bukanlah berusaha menghukum dia, tetapi orang tuanya justru bangga dengan dia. Karena apa? Karena kejujuran dan keberanian dia mengakui dan menyatakan yang benar. Sekalipun hukuman sudah menanti dia. Adik-adik sekalian, tentu kita sering menghadapi situasi sama seperti yang dihadapi oleh Diki. Ketika kita sedang mendapatkan nilai yang jelek, ketika kita sedang mengalami kesulitan dalam belajar, nyatakanlah kepada orang tua kita,
Nyatakanlah kebenaran itu kepada orang tua kita, jangan kita merasa takut. Karena ketika kita menyatakan kebenaran, maka dibalik dari itu semua, justru orang tua kita akan memberikan solusi kepada kita. Namun ketika kita berusaha menutupinya dan berbohong, disitulah kita dinyatakan sebagai orang-orang yang tidak mau menyatakan kebenaran. Dan bahkan Allah, Yesus sendiri sangatlah kecewa dengan Petrus karena dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia tidak mau menyatakan kebenaran, tetapi dia selalu setia mengikuti Yesus. Yang ingin Amang ajak dari adik-adik bahwa marilah kita menjadi anak-anak yang selalu setia dan menyatakan kebenaran. Karena melalui itu semua, maka kita juga akan dibenarkan oleh Yesus dan kita juga akan semakin kuat sebagai anak-anak Allah. Kiranya anak-anak sekolah minggu semakin teguh, semakin kuat dan semakin berani menyatakan Yesus adalah juru selamat kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, yang mengajari kami untuk dapat hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia menyatakan kebenaran. Kami tahu ya Tuhan, kami sering menghadapi permasalahan, baik di dalam pembelajaran kami secara online, baik kehidupan kami dalam bermain, dan baik dalam keluarga kami masing-masing. Namun kiranya Tuhanlah yang selalu menguatkan kami untuk kami dapat menyatakan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan juga memberkati seluruhnya kami anak-anak sekolah minggu. Kiranya kami tetap dalam keadaan sehat dan kuat, jauhkan daripada kami segala mara bahaya, dan Tuhanlah yang memberikan sukacita kepada kami, orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi. Begitu juga ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami yang selalu setia mendampingi dan mendidik kami. Tuhanlah yang memberikan kesehatan kepada mereka. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami tahu bahwa kami adalah anak-anak yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampunilah kesalahan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, ibadah kita nih sudah mau sampai di penghujung ibadah. Adik-adik jangan lupa ya, Kakak Nelly mau ingatkan Kak Pudan dengan Amang calon pendeta, ingin mengingatkan minggu depan tetap mengikuti Ibadah sekolah minggu. jam berapa? Jam 10. Kan selalu aja ya Kak Pudannya. Ih, Jadi jam berapa? 9 Amang. Oh, jam 9. Adik-adik. Oke. Apa ya? Terus Kak Nelly juga mengingatkan nih, apa tugas hariannya? Oh ya, Kak Pudan akan mengingatkan tugas harian adik-adik sekolah Hah? minggu ada. Salah satunya adalah baca Alkitab. Dari Baca mana Kak? Alkitab. 1 hari 1 pasal Kak. Oh begitu. Ya. Terus menabung. Wah iya, menabung. Emang rajin gak menabung? Oh rajin dong, Wish. kita ini investasi yang baik. Mantap. Ya, bukan untuk investasi sih. Kita mau menabung itu Amang untuk membantu teman-teman kita nantinya. Oh, untuk membantu ya. Nah, adik-adik juga jangan lupa juga menghafal ayat bulanan dan titahnya Iya, tadi, benar. ya kan? Ini kok pada maju mundur dong. Oke. Kak Nelly kan jadinya kecil. Baiklah. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadahnya, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu lagunya apa Kak Pudan? Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik semuanya pakai berdiri ya. Jiwaku Sungguh ku percaya padamu, Karena kasih-Mu padaku, Kau
Kau tebus dosaku. Dari apa Kak? Dari terbitnya Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu ku pujian tinggikan namamu. dengan apa? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, Haleluya. Yesus kekasihku. sekali lagi ya. Kekasih jiwaku, Asik. sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu ku pujian tinggikan namamu. Amal. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. dengan gendang Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ya, kita tutup doa ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa dimulai. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami telah menyembahkan persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pakailah Tuhan persembahan kami ini agar kami dapat mempersembahkannya hanya untuk-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu telah memberikan persembahan dengan sukacita. Oleh karena itu, terimalah Tuhan dengan sukacita juga. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian hari ini dan selama-lamanya. Amin. Amin.